Nah, ini warnanya pasti berbeda kan sahabat tani. Yang sebelah kiri hitam pekat, nah sahabat tani, untuk persiapan tanam biji gambas kita akan melakukan persiapan benih dahulu sahabat tani. Kita akan melakukan persiapan benih dulu, dimana benih gambas yang akan kita tanam akan kita lakukan secara khusus sebelum benih kita masukkan ke lubang tanam. Di sini saya punya benih gambas turunan dari anggun tafi. Nah, di sini saya punya banyak benih. Nah, kita akan pergunakan secara berurutan sesuai tanggal pembuatan. Ini saya buat tanggal 18 Agustus. Jadi baru sekitar 3 bulan lebih atau 4 bulanan. Nah, ini benih yang saya punya, saya taruh di toples. Nah, ini adalah benih yang akan kita tanam. Ini adalah varietas anggun tafi turunan sahabat tani. Ini sudah 2 kali turun. Perlakuan yang akan kita lakukan yaitu pemotongan penutup keluarnya tunas kecambah sahabat tani. Jadi bagian yang menonjol ini yang akan kita potong sahabat tani, agar tunas akar yang akan keluar akan lebih mudah untuk keluar dari cangkang biji gambas ini. Kelihatan kan ya sahabat tani? Nah, itu yang ujung menonjol itu yang akan kita potong. Nah, ini perlu kita lakukan untuk mempercepat perkecambahan. Kelihatan kan sahabat tani perbedaannya yang sudah dipotong sama yang belum. Sebelah kiri yang sudah dipotong, sebelah kanan yang belum. Kita akan potong semua sahabat tani. Nah sahabat tani, saya berbagi trik untuk memilih benih yang mendekati atau benih yang bagus mendekati aslinya sahabat tani. Di dalam satu buah atau beberapa buah gambas ataupun yang gambas terutama yang akan kita bahas dulu, pasti akan banyak biji sahabat tani. Kalau kita akan menurunkan biji gambas untuk memilih benih unggulnya, itu kalau cara saya pertama yaitu kita pilih yang bagus-bagus, yang keras, sedangkan yang lembek dan kepeng kita buang. Artinya yang kita ambil dari buah langsung itu yang benar-benar keras dan padat isinya, tidak kempot. Kedua, kita akan cari warna yang mendekati warna aslinya dari pabrikan sahabat tani. Misalkan kalau gambas ini kan yang akan kita turunkan tuh biji asli dari pabrikan, warnanya kan hitam pekat. Nah, diantara satu buah gambas itu isinya itu ada 2 warna sahabat tani. Nah, untuk memilih yang unggul dari segi warna biji, kita akan ambilkan yang warnanya mendekati warna asli dari pabrikan. Contoh, ini warna asli pabrikan itu kan hitam pekat.
Nah, ini mendekati hitam pekat sahabat tani. Sedangkan yang sebelah kanan itu warnanya agak ngeblur. Sahabat tani bisa perhatikan. Jadi kalau tercampur itu kita lihat pasti akan ada perbedaan. Nah, ini warnanya pasti berbeda kan sahabat tani. Yang sebelah kiri hitam pekat, yang sebelah kanan agak campur krem, apa coklat krem. Nah, ini yang sebelah kiri ini yang mendekati warna asli induk dari pabrikannya. Jadi ini yang akan saya pilih untuk bibit unggul. Nanti kalau kita mau menurunkan kembali pun kita pilih yang seperti ini sahabat tani. Itu trik kedua. Pertama kita pisahkan biji yang kempot, kita ambil biji-biji yang keras, yang padat isinya. Dan yang kedua kita pilih warna dari yang mendekati warna asli dari pabrikan. Ini cara kedua. Selanjutnya yang akan saya persiapkan yaitu bawang merah sahabat tani. Sahabat tani udah tahu semuanya bahwa di dalam bawang merah ini mengandung ZPT, auksin, gibberellin. Untuk tanaman itu sangat bagus dan juga untuk merangsang perkecambaian sahabat tani. Nah, cukup menggunakan 2 biji aja. Ini juga udah banyak karena yang akan kita rendam benihnya cuma sedikit. Dan selanjutnya akan kita masukkan ke dalam gelas atau tempat lainnya. Bisa sahabat tani pakai selain gelas yang ada aja. Nah, berikutnya adalah kita akan tuangkan air panas ke dalam gelas ini sahabat tani. Juga air dingin. Air dingin ini hanya untuk menurunkan panas di gelas ini sedikit saja sahabat tani. Jadi yang akan kita gunakan air yang hangat tapi agak panas. Cukuplah. Jadi masih panas sahabat tani. Kemudian benih ini akan kita masukkan ke sini, kita rendam. Aduh, tumpah. Aduh, tumpah lah. Langkah selanjutnya sahabat tani, kita akan aduk supaya larutan bawang merah ini sari-sarinya atau nutrisinya tuh keluar. Kita aduk sebentar. Nah, ini kita sekarang berganti ilmu lagi sahabat tani. Kita sekarang akan menggunakan ilmu padi, dimana ilmu padi itu kalau berisi itu merunduk, tapi kalau kosong akan terangkat. Itu digunakan untuk istilah orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Nah, ini yang mengambang sahabat tani. Nah, itu ada yang mengambang, kita akan ambil. Jadi yang akan kita rendam itu atau kita gunakan nanti yang tenggelam. Yang terapung ini bukannya tidak tumbuh sahabat tani kalau kita jadikan bibit, tapi ini adalah yang kurang bagus untuk dijadikan tanaman.
sudah kita ambil sahabat tani, kita buang aja. Nah, jadi yang kita gunakan ini yang tenggelam. Ini suhu air di tangan itu masih agak panas sahabat tani. Selanjutnya akan kita tutup. Nah sahabat tani, benih gambas ini akan kita rendam kurang lebih saya pernah lupa itu sampai 9 jam sahabat tani. Baru saya ingat bahwa saya itu ngerendam benih gambas. Dan ini biasanya untuk waktu normal itu antara 5-6 jam sahabat tani. Jadi pas lupa 9 jam pun tetap tumbuh. Nah ini bisa kita perlakukan seperti kecambakan dulu. Dikecambakan dulu, kita tiris, kita bungkus pakai kain, baru kita masukkan botol tertutup, kita tunggu 2-3 hari, nanti kan sudah kecambah. Bisa kita begitu. Bisa juga setelah perendaman kita tiriskan, langsung kita tanam, masukkan lubang tanam. Kelebihan habis direndam itu kita tiriskan langsung kita tanam, kelebihannya adalah perkecambahan itu langsung di dalam tanah, di dalam lubang tanam. Itu mengurangi risiko perkecambahnya itu gagal sahabat tani atau layu. Tapi kalau kita kecambahkan dulu, resikonya itu kecambahnya itu banyak yang layu, akar kecambahnya itu banyak yang layu. Biasanya kalau kita masukkan ke lubang tanam, banyak yang ada yang mati, risiko kematian ada. Ya memang sih yang tidak dikecambahkan pun risiko nggak tumbuh tuh pasti ada, pasti itu. Nah disitulah kelebihan dan kekurangannya atau cara kami untuk menanam biji gambas. Ini adalah alternatif ketika kita itu tidak punya media tanam untuk membuat polybag. Nah, dengan model rendaman langsung kita tanam atau kita kecambahkan langsung tanam, kita akan lebih ringan biaya dan tenaga dari segi penanaman, biaya penanamannya. Namun kerugiannya yaitu ketika banyak hama bekicot atau hama belalang dan ulat gerayak yang bersembunyi di dalam tanah. Atau kalau di perkampungan tuh ya ayam, resikonya di situ. Kalau ayam pasti matok kalau warnanya masih putih-putih, kecambahnya itu putih pasti dipatok, dikira makanan. Nah resikonya itu situ. Kalau kita ditanam polybag itu kan udah memang sudah siap pertumbuhan. Kalau ini masih tahap perkecambahan, nah, karena itu masih rentan oleh serangan hama. Baik, kita tunggu sampai perendaman selesai, langsung kita tanamkan nanti. Ini sudah saya buang airnya. Nah ini kulit, ini irisan bawang merahnya. Nah untuk memudahkan pengambilan akan saya tuang di plastik kresek ini sahabat tani, saya tumpahkan. Nah kalau posisi masih di dalam gelas ngambilnya susah. Nah ini tidak saya kecambahkan, ini begitu saya tiriskan langsung saya tanam di lubang tanam. Kita akan buat lubang tanamnya dulu sahabat tani, karena ini musim hujan, jangan dalam-dalam, cukup segitu aja.
Satu lubang akan saya isi 2. Nah, ini seperti itu sahabat tani. Kita uruk sedikit. Ini pengurukan sedikit aja supaya nanti begitu dia berkecambah akan lebih mudah untuk naiknya. Oke, caranya seperti itu sahabat tani. Baik sahabat tani, ini sekarang sudah 5 hari HST tanaman gambas kami. Pertumbuhannya yang bagus, meskipun baru 5 hari HST sudah bagus sekali sahabat tani. Ada sebagian yang belum tumbuh. 1, 2, nanti kita sulamin aja. Baik, jadi demikian sahabat tani untuk penanaman benih gambasnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.